Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren cadas. Ya Sobat RH sekalian, ini ada pendapat yang membuat saya perlu berkomentar ya. Pendapat dari Yusril Iza Mahendra yang diperkirakan akan memimpin sidang di 02. Tetapi pendapatnya menurut saya pendapat orang yang tidak mencerminkan paham soal sengketa hasil pemilu terutama pilpres. Makanya saya berasumsi ini pasti wartawannya salah kutip. Tapi kalau wartawannya tidak salah kutip, nah Yusril sedang mempreser hakim konstitusi agar tidak mempertimbangkan permohonan 01 dan 03. Padahal permohonan 01 dan 03 itu sudah menjadi preseden dalam putusan-putusan Mahkamah Konstitusi dalam sengketa pemilu. Baik pemilu legislatif maupun pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah. Hanya persoalannya memang dalam konteks pemilihan presiden dan atau wakil presiden memang belum ada karena semua permohonan ditolak. Itu soalnya ya. Tapi bukan berarti tidak bisa. Apa yang dimasalahkan di sini, mudah-mudahan Yusril bukan tidak paham tapi pura-pura tidak paham. Karena ini menurut saya agak fatal ya, sebagai seorang ahli hukum tata negara yang senior ya, tak memiliki landasan hukum, Yusril akan yakin gugatan PSU kubu paslon 01 dan 03 tak akan dikabulkan MK. Tribunnews.com Jakarta, tim pembela Prabowo Gibran Yusril Iza Mahendra meyakini sejatinya gugatan sengketa hasil pemilu yang dilayangkan oleh kubu pasangan Capres-Cawapres nomor urut 01 dan 03 tidak akan dikabulkan oleh hakim Mahkamah Konstitusi RI MK. Dalam gugatannya, kubu Anies Caimin dan Ganjar Mahfud meminta agar MK mengabulkan dilakukannya pemungutan suara ulang, ingat PSU, dengan mendiskualifikasi pasangan Capres-Cawapres nomor urut 02 Prabowo Gibran. Terkait dengan gugatan itu, Yusril Iza Mahendra yang juga merupakan pakar hukum tata negara itu menyinggung soal undang-undang terkait pemilu. Oke. Undang-undang pemilu kita, Undang-Undang 7 2017 dengan segala perubahannya tidak mengenal pilpres ulang. Apa Yusril itu nggak tahu ya beda antara pilpres ulang sama pemungutan suara ulang. Oke. Bahwa kedua pemain sama-sama memohon agar dilakukan pilpres ulang. Setelah Pak Gibran, pakai Pak Gibran dia ya. Itulah susahnya ya kalau jadi anak buah. Pak Gibran didiskualifikasi. Hemat kami petitum seperti itu sulit untuk dikabulkan. Lebih lanjut, Ketua Umum Partai Bulan Bintang itu menyatakan sejatinya dalam Undang-Undang Pemilu Republik Indonesia yang diatur hanyalah pemilihan presiden untuk putaran kedua. Oke. Itu pun kata dia bisa terlaksana kalau pada pilpres tahapan pertama belum didapatkan pasangan capres-capres yang menang mutlak. Kalau secara parsial mungkin undang-undang pemilu kita hanya mengenal pilpres putaran kedua kalau belum ada pemenang pada putaran satu, ujar Yusril. Dengan begitu Yusril berpandangan kalau gugatan yang dilayangkan oleh kubu 01 dan 03 tidaklah memiliki landasan hukum. Sebab mereka meminta agar pemilu dalam hal ini pilpres diulang secara menyeluruh dari tahapan awal. Siapa yang bilang tahapan awal? Pilpres ulang secara menyeluruh yang dijadikan petitum itu tidak ada landasan hukumnya. Baik dalam Undang-Undang Dasar 45 maupun dalam Undang-Undang Pemilu, tutur dia. Gugatan itu juga menurut Yusril diyakini akan menciptakan adanya dinamika dalam pergantian posisi kepemimpinan dalam hal ini presiden di Indonesia. Pasalnya jika PSU benar, nah ini kan PSU lagi dia. Dilakukan bukan tidak mungkin pada Oktober 2024 nantinya Indonesia belum memiliki presiden dan wakil presiden yang baru. Nah ini sontoloyo ini ya. Karena kalau seandainya gugatan dikabulkan ya itu seperti putaran kedua saja. Seperti bukan putaran kedua ya, seperti putaran kedua saja. Tetap bisa dilakukan pada bulan Juni dan tetap bisa dilakukan pelantikan nanti Oktober ya. Oke. Sementara Joko Widodo dan Ma'ruf Amin yang saat ini menjabat sebagai presiden dan wakil presiden RI sudah tidak bisa lagi diperpanjang masa jabatannya. Kalau tahapan pemilu diulang dari awal, maka sampai 20 Oktober 2024 nanti belum tentu presiden baru akan terpilih. Sementara Presiden Jokowi sudah habis masa jabatannya dan tidak bisa diperpanjang oleh siapapun termasuk oleh MPR, kata dia.
Hal-hal semacam ini perlu menjadi bahan perhatian kita bersama dalam membangun bangsa dan negara. Tugas Yusril, tegas Yusril. Oke, sahabat era sekalian, ya jelas apa yang dikatakan Yusril itu keliru. Ya, yang dimintakan itu bukan pilpres ulang, tapi pemungutan suara ulang. Oke, ya, yang dimintakan pemungutan suara ulang. Kalau yang dimintakan pemungutan suara ulang, artinya tahapan lain tidak perlu dilakukan, termasuk tahapan kampanye. Kan yang diminta cuma pemungutan suara ulang. Jadi kampanye tidak perlu diulang, penetapan calon tidak perlu diulang, pengundian nomor urut nggak perlu diulang, apalagi sampai memeriksa daftar pemilih tetap DPT. Nggak perlu, karena yang diminta cuma pemungutan suara ulang. Nah, pemungutan suara ulang ini sobat era sekalian, kalau kita pakai jadwal, ya Juni bisa dilakukan. Cuma bedanya adalah yang bertanding adalah 01 dan 03. Itu kan tidak ada bedanya dengan jadwal putaran kedua. 0103 tanpa 02 bertanding dan siapapun yang menang maka dia terpilih. Kan itu persoalannya. Jadi tidak mungkin kemudian akan melabrak agenda ketatanegaraan sampai Oktober. Ya, kalaupun misalnya diterima alternatif yang kedua yang didiskualifikasi hanya Gibran Rakabuming yang kemudian akan ada 3 pasangan calon lagi, sekali lagi yang diperintahkan hanya pemungutan suara ulang. Nah, bagaimana nanti setelah pemungutan suara ulang itu ya? Kemudian 3 calon dan tidak ada calon yang bisa 50% plus 1. Ya maka dilakukan putaran kedua. Tetapi putaran keduanya ya tetap tidak menggunakan jadwal yang misalnya memberikan kesempatan lagi kepada paslon. Atau kalaupun memberikan kesempatan itu tetap bisa. Kan pilpres kan tidak serumit pileg. Kalau misalnya nanti bulan Juni ya kan, maka nggak ada masalah. Karena pada waktu dulu pilpres itu dilakukan pada bulan Juli. Pilpres, saya ingat pilpres 2009 dilakukan pada bulan Juli, nggak ada masalah, 8 Juli pilpres. Dan pada waktu itu memang tidak ada putaran kedua, tapi kalaupun ada putaran kedua sudah diantisipasi akan dilakukan pada bulan September. Ya kan? Karena awal September, karena Oktober itu 20 Oktober penyelesaiannya. Jadi walaupun ketat tetapi bisa tetap manageable ya. Itu pun kalau seandainya yang dikabulkan alternatif kedua. Tapi kalau alternatif pertama yang dikabulkan nggak ada masalah. Tidak ada masalah sama sekali. Ya. Bahkan dikaitkan dengan sejarah Pilpres 2029 di mana Pilpres putaran pertama itu baru dilakukan pada tanggal 6 Juli 2009 ya. Tidak ada masalah juga. Jadi sekali lagi sahabat era sekalian ya. Sekali lagi apa yang dikhawatirkan Yusril itu tidak perlu dipermasalahkan. Oke. Berikutnya soal tidak ada di undang-undang pemilu. Waduh, kalau kita baru belajar tentang MK, iya memang gak ada di undang-undang. Tapi MK sudah beyond dari itu. Ya, kalau kita cuma membaca undang-undang ini saja. Atau kita membaca misalnya undang-undang pemilu. Tapi putusan MK itu sendiri, vonis-vonis MK kan sudah menjadi presiden. Sudah menjadi patokan. Walaupun kita tidak mengenal doktrin presiden ya. Tetapi kita paham bahwa putusan-putusan MK itu sudah sering memerintahkan pemungutan suara ulang, ya, memerintahkan macam-macam diskualifikasi dan lain sebagainya. Baik dalam konteks pilpres, dalam konteks pileg maupun dalam konteks pilkada. Nah, dalam konteks pilpres memang belum ada putusan yang mengabulkan karena memang permohonan sebelumnya tidak convincing, tidak meyakinkan. Itu saja ya saudara sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.